malam. Cakep. Tak lupa menunaikan sholat. Cakep. Izinkan kami memulai dengan salam. Semoga yang menjawab jodohnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Larsati dari absen 5. Saya Farida Al-Hayati dari absen 14. Saya Aiman Nisa Ramadhani dari absen 9 dan saya Eka Priyanti dari absen 13. Di sini kita akan menjelaskan mengenai makalah yang kemarin kita buat tentang Kerajaan Singosari. Penasaran dengan makalah yang kita buat? Jangan lupa menonton ya. Check it out. Latar belakang. Mempelajari Kerajaan Singosari di era sekarang sangat penting karena di dalamnya tersimpan berbagai nilai kehidupan dan pelajaran bersejarah yang relevan dengan masa kini. Melalui kisah perjuangan dan kepemimpinan para rajanya, kita dapat memahami arti penting keberanian, tanggung jawab, dan persatuan dalam membangun sebuah bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi cerminan bagi generasi muda agar mampu menjaga identitas nasional di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Selain itu, mempelajari Kerajaan Singosari juga membantu menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya bangsa, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan peninggalan sejarah. Dengan memahami perjalanan dan peninggalan kerajaan ini, diharapkan masyarakat dapat menghargai perjuangan para pendahulu, sekaligus menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi untuk mewujudkan kemajuan dan persatuan bangsa di masa depan. Di era modern yang serba maju seperti sekarang, mempelajari Kerajaan Singosari tetap menjadi hal yang menarik dan penting dilakukan. Melalui kisah perjalanan kerajaan ini, kita dapat menemukan banyak nilai berharga yang relevan bagi kehidupan masa kini, seperti semangat kepemimpinan, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan pentingnya menjaga persatuan dalam membangun bangsa. Kerajaan Singosari juga menjadi cermin sejarah yang memperlihatkan bagaimana perjuangan dan kebijakan para pemimpinnya mampu membawa kemajuan bagi rakyat dan masanya. Selain memberikan wawasan tentang sejarah Indonesia, mempelajari Kerajaan Singosari juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap warisan budaya bangsa. Peninggalan seperti candi, prasasti, dan arca bukan hanya bukti kejayaan masa lalu, tetapi juga pengingat agar generasi muda menghargai serta melestarikan peninggalan sejarah tersebut. Dengan memahami nilai-nilai dan pelajaran dari Kerajaan Singosari, kita dapat mengambil inspirasi untuk membangun karakter bangsa yang kuat, berbudaya, dan kepribadian luhur di tengah tantangan global saat ini. Pada era modern ini, mempelajari Kerajaan Singosari menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena banyak nilai dan pelajaran berharga yang dapat diambil dari perjalanan sejarahnya. Pembahasan mengenai Kerajaan Singosari tidak hanya bertujuan untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk memahami bagaimana sistem pemerintahan, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat pada masa itu dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan bangsa Indonesia saat ini. Melalui kajian ini, pembaca diharapkan dapat melihat bahwa sejarah bukan sekadar cerita lampau, melainkan sumber inspirasi dan pembelajaran dalam menghadapi tantangan zaman. Selain itu, alasan umum dalam mempelajari Kerajaan Singosari di era sekarang adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, menghargai warisan budaya, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Dengan memahami nilai-nilai luhur dari sejarah Singosari, generasi muda dapat belajar tentang arti kepemimpinan, persatuan, dan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan dalam makalah ini akan menguraikan berbagai aspek penting dari Kerajaan Singosari yang masih relevan dan patut dipelajari di masa kini. Tujuan penulisan makalah ini secara umum adalah untuk mengajak pembaca memahami pentingnya mempelajari Kerajaan Singosari sebagai bagian dari sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat mengenal lebih dalam tentang nilai-nilai luhur, sistem pemerintahan, serta peninggalan budaya yang menjadi warisan berharga dari masa lalu. Pemahaman terhadap sejarah Kerajaan Singosari tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membantu menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air di tengah kehidupan modern yang semakin berkembang. Selain itu, penulisan ini bertujuan agar generasi masa kini mampu mengambil pelajaran dari perjalanan sejarah Kerajaan Singosari, terutama mengenai arti persatuan, kepemimpinan, dan perjuangan dalam membangun kejayaan bangsa. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, diharapkan pembaca dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pelestarian terhadap warisan sejarah Indonesia. Dengan demikian,
Demikian, makalah ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang pentingnya mempelajari kerajaan Singosari di era sekarang serta relevansinya bagi kehidupan bangsa di masa depan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1. Bagaimana masa berdirinya kerajaan Singosari? 2. Sebutkan beberapa raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Singosari dan bagaimana masa pemerintahannya. 3. Apa saja peninggalan yang ada pada kerajaan Singosari? 4. Bagaimana proses runtuhnya kerajaan Singosari? Tujuan penulisan: 1. Untuk mengetahui bagaimana proses berdirinya kerajaan Singosari. 2. Untuk mengetahui raja-raja yang pernah memimpin dan bagaimana masa pemerintahannya. 3. Memberitahu apa saja peninggalan yang ada pada kerajaan Singosari. 4. Untuk mengetahui bagaimana proses runtuhnya kerajaan Singosari. Masa berdirinya kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang memiliki peranan penting dalam sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Berdirinya kerajaan Singosari tidak terlepas dari runtuhnya kerajaan Kediri akibat adanya perebutan kekuasaan antara Kertajaya, raja terakhir Kediri, dengan Ken Arok, seorang tokoh dari Tumapel yang kemudian menjadi pendiri di Singosari. Kisah ini menjadi awal munculnya kekuasaan baru di Jawa Timur pada abad ke-13 yang memandai berakhirnya dominasi Kediri dan lahirnya kerajaan dengan sistem pemerintahan yang lebih kuat dan berwibawa. Ken Arok yang dikenal sebagai sosok cerdas, ambisius, dan berjiwa pemimpin, berhasil memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Kertajaya. Dengan dukungan rakyat dan para Brahmana, ia memimpin pemberontakan yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Kediri sekitar tahun 1222 Masehi. Setelah kemenangan tersebut, Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Batara Amurwabumi. Peristiwa ini menjadi titik awal berdirinya kerajaan baru yang kelak menjadi dasar lahirnya kerajaan Majapahit. Setelah berdirinya, kerajaan Singosari berkembang pesat di bawah kepemimpinan raja-rajanya. Ken Arok memulai masa kejayaan dengan membangun pemerintahan yang kuat dan memperluas wilayah kekuasaan. Walaupun setelah wafatnya Ken Arok terjadi perebutan kekuasaan di antara keturunannya, kerajaan ini tetap bertahan dan bahkan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Pada masa inilah Singosari dikenal luas sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan politik dan militer yang besar, serta aktif menjalin hubungan dengan kerajaan lain di luar Jawa. Mempelajari proses berdirinya kerajaan Singosari penting bagi generasi masa kini karena mengajarkan tentang perjuangan, kepemimpinan, dan semangat membangun peradaban. Dari kisah Ken Arok dan berdirinya Singosari, kita dapat memahami bahwa lahirnya sebuah kekuasaan besar selalu diawali dengan tekad kuat untuk memperbaiki keadaan dan membawa kemakmuran bagi rakyat. Dengan memahami sejarah berdirinya Singosari, kita tidak hanya mengenal peristiwa masa lalu, tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai perjuangan dan kebijaksanaan leluhur yang menjadi dasar terbentuknya identitas bangsa Indonesia. Raja-raja yang pernah memerintah. 1. Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Pada masa pemerintahan Ken Arok sebagai pendiri kerajaan Singosari, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Setelah naik tahta, Ken Arok memfokuskan diri pada konsolidasi kekuasaan dan stabilitas kerajaan yang baru berdiri. Untuk membantu menjalankan pemerintahan, ia membentuk birokrasi awal, meskipun detailnya tidak banyak tercatat. Ken Arok juga mengutamakan kehidupan sosial dan ekonomi rakyatnya, serta membangun kekuatan militer untuk menjaga keamanan kerajaan. 2. Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Pada masa pemerintahan Anusapati di kerajaan Singosari, sistem pemerintahan yang diterapkan ditandai dengan kurangnya perhatian pada pembaharuan, karena Anusapati lebih larut dalam kegemarannya menyambung ayam. Meskipun pemerintahannya relatif lama, perhatian terhadap kepentingan rakyat sangat kurang. Dengan demikian, masa pemerintahan Anusapati lebih menonjolkan stabilitas internal, namun dengan mengabaikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat secara umum. 3. Toh
Tohjaya pada tahun 1249 sampai 1250 Masehi. Karena masa pemerintahan Tohjaya di Kerajaan Singosari sangat singkat pada tahun 1248 Masehi, informasi yang tersedia mengenai sistem pemerintahan yang ia terapkan sangat terbatas. Namun, dengan mempertimbangkan konteks, sejarah, dan praktik pemerintahan pada masa itu, kita dapat menyusun gambaran yang lebih lengkap meskipun bersifat spekulatif. Kemungkinan besar Tohjaya melanjutkan sistem pemerintahan monarki yang telah ada sejak masa Ken Arok dan Anusapati. Ini berarti kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan raja yang memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan politik, ekonomi, dan militer. Setelah membunuh Anusapati dan merebut tahta, Tohjaya kemungkinan besar akan memprioritaskan konsolidasi kekuasaan. Ini penting untuk memastikan posisinya aman dari ancaman internal, seperti anggota keluarga kerajaan yang mungkin memiliki klaim atas tahta, atau pejabat yang tidak loyal kepadanya. Konsolidasi kekuasaan juga penting untuk menghadapi ancaman eksternal, seperti kerajaan lain yang mungkin ingin memanfaatkan ketidakstabilan politik di Singosari. Dalam upaya untuk mengamankan kekuasaannya, Tohjaya mungkin akan menunjuk orang-orang yang loyal kepadanya dalam posisi-posisi penting di pemerintahan. Ini dapat menjangkau posisi-posisi seperti penasihat kerajaan, komandan militer, dan pejabat yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak dan administrasi wilayah. Mengingat masa pemerintahannya yang sangat singkat, Tohjaya tidak mungkin melakukan perubahan signifikan dalam struktur atau kebijakan pemerintahan. Perubahan besar biasanya memerlukan waktu untuk perencanaan, implementasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Tohjaya mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk memahami masalah-masalah kompleks yang dihadapi kerajaan dan merumuskan solusi yang efektif. Namun, pemerintahannya mungkin diwarnai oleh ketidakstabilan dan ancaman pemberontakan. Tindakan Tohjaya membunuh Anusapati untuk merebut tahta dapat memicu kemarahan dan ketidakpuasan di kalangan anggota keluarga kerajaan, pejabat pemerintahan, dan masyarakat umum. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan kekuasaan Tohjaya mungkin akan merencanakan pemberontakan atau mencari cara lain untuk menggulingkannya. Dengan demikian, sistem pemerintahan pada masa Tohjaya kemungkinan besar adalah kelanjutan dari sistem sebelumnya dengan fokus utama pada konsolidasi kekuasaan dan potensi ketidakstabilan. Namun, karena keterbatasan informasi, detail lebih lanjut sulit tidak dipastikan. Tohjaya akhirnya dikalahkan dan dibunuh oleh Ranggawuni Wisnuwardana, putra Anusapati yang membalas dendam atas kematian ayahnya. 4. Wisnuwardana pada tahun 1250 sampai 1268 Masehi. Masa pemerintahan Wisnuwardana pada tahun 1248 sampai 1268 Masehi di Kerajaan Singosari merupakan periode penting yang ditandai dengan stabilitas politik dan upaya pemersatuan yang signifikan. Sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa ini memiliki karakteristik yang unik, terutama dalam hal pembagian kekuasaan dan tujuan strategis. Wisnuwardana tidak memerintah sendirian, melainkan bersama Mahisa Cempaka yang menjabat sebagai Ratu Angabaya dengan gelar Narasingha Murti. Sistem pemerintahan ganda ini yang dikenal dengan Dwi Raja menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab dan otoritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Keputusan-keputusan penting kemungkinan besar diambil melalui musyawarah antara kedua penguasa ini. Salah satu tujuan utama dari pemerintahan bersama ini adalah untuk mempersatukan Kerajaan Kediri dan Tumapel atau Singasari. Secara historis, kedua wilayah ini memiliki hubungan yang kompleks, diwarnai oleh konflik dan persaingan. Dengan menyatukan kedua kerajaan, diharapkan stabilitas internal Singosari dapat ditingkatkan, sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien, dan kekuatan militer dapat diperkuat. Pemerintahan bersama ini juga dapat dilihat sebagai upaya rekonsiliasi politik yang cerdas. Wisnuwardana adalah cucu dari Tunggul Ametung, penguasa Tumapel sebelumnya yang dibunuh oleh Ken Arok. Sementara itu, Narasingha Murti adalah cucu dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Dengan menggabungkan kedua garis keturunan ini,
dapat meredakan ketegangan yang mungkin masih ada di antara pendukung kedua belah pihak, serta menciptakan persatuan dan keselarasan dalam kerajaan. Meskipun terdapat pemerintahan ganda, struktur pemerintahan secara umum kemungkinan besar tetap mengikuti model yang telah ada sejak masa Ken Arok. Ini berarti kekuasaan tetap terpusat pada raja atau dalam hal ini kedua raja. Dengan bantuan para pejabat tinggi dan penasihat kerajaan, pejabat-pejabat ini bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi, mengumpulkan pajak, memimpin pasukan militer, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan kerajaan. Tidak banyak informasi detail mengenai kebijakan-kebijakan spesifik yang diterapkan pada masa Wisnuwardana. Namun, dapat diasumsikan bahwa fokus utama adalah pada pemeliharaan stabilitas politik, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan ekonomi kerajaan. Kebijakan-kebijakan ini mungkin mencakup pembangunan infrastruktur, promosi perdagangan, dan perlindungan terhadap petani dan pedagang. Pada masa pemerintahan Wisnuwardana, kondisi sosial dan ekonomi kerajaan Singosari relatif stabil dan makmur. Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi, dengan padi sebagai tanaman utama. Perdagangan juga berkembang dengan Singosari menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa dan wilayah sekitarnya. Stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi ini memungkinkan kerajaan untuk berkembang dan memperkuat posisinya di antara kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Dengan demikian, sistem pemerintahan pada masa Wisnuwardana ditandai dengan pemerintahan ganda yang bertujuan untuk mempersatukan kerajaan, menciptakan stabilitas politik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun detail mengenai kebijakan-kebijakan spesifiknya tidak banyak diketahui, masa pemerintahan ini dianggap sebagai periode yang makmur dan damai bagi kerajaan Singosari yang meletakkan dasar bagi kejayaan di masa pemerintahan Kertanegara. 5. Kartanegara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Sistem pemerintahan kerajaan Singosari pada masa kepemimpinan Raja Kartanegara adalah monarki dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kartanegara dibantu oleh 3 orang Mahamentri, yaitu Mahamentri I Hino, Mahamentri I Halu, dan Mahamentri I Sirikan. Tugas mereka adalah mengatur dan meneruskan perintah raja melalui 3 menteri pelaksana, yaitu Rakrian, Apatih, Rakrian Demung, dan Rakrian Kanuruhan. Untuk memperlancar pemerintahan, Kertanegara melakukan pergeseran atau penggantian pejabat yang dianggap kurang setia atau tidak mendukung gagasannya. Misalnya, Mahapatih Raganata diganti oleh Aragani. Namun, Raganata tetap diberi jabatan sebagai Adaya Kadi Tumapel. Kertanegara juga memberikan penghargaan dan kedudukan terhormat bagi lawan politiknya, seperti pengangkatan Jaya Katuang sebagai Raja Kediri. Kartanegara dikenal sebagai raja yang memiliki cita-cita untuk meluaskan kekuasaan hingga meliputi seluruh Nusantara. Untuk mencapai cita-citanya, Kertanegara melakukan berbagai upaya, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, Kertanegara memperkuat angkatan perang kerajaan Singosari. Di luar negeri, Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera dan memperkuat pengaruh di Selat Malaka. Peninggalan sejarah. 1. Candi Singosari. Lokasi Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Fungsi tempat pemujaan dan penghormatan untuk Raja Kertanegara, Raja terakhir Singosari. Ciri khas perpaduan unsur Hindu dan Buddha, terbuat dari batu andesit, dan di sekitarnya terdapat arca dua rapala yang menjadi penjaga pintu kerajaan. 2. Candi Jago. Lokasi Desa Tumpang, Kabupaten Malang. Fungsi tempat pendermaan bagi Raja Wisnuwardana, ayah Kertanegara. Ciri khas dikenal dengan nama asli Jajagu. Dindingnya penuh relief kisah Kunjarakarna dan Tantri Kamandaka yang berisi ajaran moral dan keagamaan. 3. Candi Kidal. Lokasi Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
Fungsi tempat penghormatan kepada Raja Anusapati, Raja kedua Singosari. Ciri khas memiliki relief yang menggambarkan kisah Garuda, simbol pembebasan roh raja menuju alam dewa atau moksa. 4. Candi Jawi. Lokasi Desa Candiwates, Kecamatan Brigen, Kabupaten Pasuruan. Fungsi tempat pendarmaan bagi Raja Kertanegara dalam bentuk pemujaan Siwa Buddha. Ciri khas berarsitektur Hindu-Buddha, bagian bawahnya bergaya Hindu dan puncaknya bergaya Buddha, menunjukkan toleransi dan penyatuan dua ajaran besar pada masa itu. 5. Prasasti Wurare. Waktu dikeluarkan pada tahun 1289 Masehi. Isi menceritakan penobatan Raja Kertanegara sebagai jina atau makhluk suci Buddha dan penegasan ajaran Siwa Buddha. Fungsi bukti adanya sinkretisme agama di Kerajaan Singasari dan penghormatan terhadap kebijaksanaan raja. 6. Prasasti Singasari. Waktu ditulis pada tahun 1351 Masehi pada Kerajaan Majapahit. Isi mengenang jasa Raja Kertanegara dan pembangunan tempat suci di Singasari oleh Raja Hayam Wuruk. Fungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan bukti hubungan sejarah antara Singasari dan Majapahit. 7. Arka Prajana Paramita. Makna melambangkan Dewi Kebijaksanaan dalam agama Buddha. Diyakini sebagai perwujudan Ratu Ken Dedes, istri Raja Ken Arok. Ciri khas arka sangat indah dan halus, menunjukkan kemajuan seni pahat pada masa Singosari. 8. Arka Dwarapala. Lokasi dekat area Candi Singasari, Malang. Bentuk patung raksasa penjaga pintu gerbang dengan wajah garang dan membawa gada. Fungsi sebagai penjaga kerajaan atau tempat suci, melambangkan kekuatan dan perlindungan terhadap kejahatan. Masa keruntuhan Kerajaan Singosari. Keruntuhan Kerajaan Singosari terjadi pada tahun 1292 Masehi, ketika kekuasaan raja terakhirnya, Kertanegara, berakhir tragis akibat pemberontakan dari Jayakatwang, penguasa Kediri. Saat itu, Kertanegara terlalu fokus pada kebijakan luar negeri, terutama melalui ekspedisi Pamalayu ke Sumatera untuk memperluas pengaruh Singasari. Akibatnya, pertahanan dalam negeri menjadi lemah karena banyak pasukan terbaik dikirim keluar Jawa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang yang masih memiliki dendam lama karena leluhurnya dahulu dikalahkan oleh Singasari. Dengan kekuatan yang cukup besar, Jayakatwang melancarkan serangan mendadak ke ibu kota Singasari dan berhasil menewaskan Kertanegara di istananya. Setelah wafatnya Kertanegara, Kerajaan Singasari resmi runtuh dan kekuasaan pun jatuh ke tangan Jayakatwang yang kembali menghidupkan Kerajaan Kediri. Namun, masa kekuasaan Jayakatwang tidak berlangsung lama. Salah satu menantu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya, berhasil melarikan diri dan menyusun kekuatan baru. Tak lama kemudian, ia memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol dari Cina yang awalnya dikirim untuk menghukum Kertanegara. Dengan siasat cerdik, Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan tersebut untuk menggulingkan Jayakatwang. Setelah Kediri jatuh, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi, menggantikan Singasari sebagai kerajaan besar baru di Nusantara. Kesimpulan, berdirinya Kerajaan Singasari merupakan hasil dari serangkaian peristiwa politik dan sosial yang kompleks. Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana dan memanfaatkan konflik internal di Kediri berhasil mendirikan kerajaan baru yang kemudian menjadi salah satu kekuatan dominan di Jawa Timur. Meskipun berumur relatif singkat, Singasari memberikan kontribusi yang signifikan dalam sejarah Nusantara, terutama sebagai fondasi bagi berdirinya Kerajaan Majapahit. Saran: pentingnya stabilitas politik dan ekonomi untuk kemajuan negara, serta perlu memperluas kebudayaan untuk memperkuat kejayaan bangsa. Selain itu, pelajaran dari runtuhnya Singasari dapat dijadikan pelajaran tentang bagaimana konflik internal dan eksternal dapat menyebabkan kehancuran. Meskipun upaya politik dan ekspansi militer pada masanya mencapai puncak kejayaan.
Kertanegara. Ia memerintah dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi dan berhasil membawa Singosari mencapai masa kejayaannya. Kertanegara dikenal sebagai raja yang berani, bijaksana, dan berpandangan jauh ke depan. Ia memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke luar Jawa melalui ekspedisi Pamalayu ke Sumatera, menjalin hubungan dengan kerajaan lain di Asia Tenggara, serta memperkuat pertahanan militer. Selain itu, ia juga mendorong kehidupan beragama yang damai dengan menggabungkan ajaran Hindu dan Buddha. Sistem pemerintahan pada masa Raja Kertanegara berbentuk monarki, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Raja berperan sebagai pemimpin negara, panglima perang, sekaligus pelindung rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, ia dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan seperti pati, rakrian, dan menteri. Wilayah kerajaan juga dibagi menjadi beberapa daerah kecil yang dipimpin oleh pejabat daerah yang setia pada raja. Dengan sistem pemerintahan yang teratur ini, kerajaan Singosari dapat menjadi kuat, makmur, dan berpengaruh di Nusantara. Oke, jadi raja pertama kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Dia berasal dari rakyat biasa, namun memiliki ambisi dan kecenderungan yang besar untuk menjadi pemimpin. Awalnya, Ken Arok bekerja di bawah kekuasaan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel pada masa kerajaan Kediri. Ia kemudian jatuh cinta pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, yang diyakini membawa wahyu keprabon atau tanda bahwa suaminya akan menjadi raja. Untuk merebut kekuasaan, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring dan kemudian menikahi Ken Dedes. Setelah itu, ia mengambil alih kekuasaan di Tumapel dan berhasil mengalahkan kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi. Dari kemenangan itu, Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari dan menjadi rajanya yang pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amuwar Bumi. Pemerintahannya menjadi awal berdirinya dinasti Rajasa yang telah menurunkan raja-raja besar di Singosari dan Majapahit. Jadi, masa kejayaan kerajaan Singosari terjadi pada pemerintahan Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Pada masa ini, Singosari menjadi kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Nusantara. Kertanegara memperluas wilayah kekuasaan lewat ekspedisi Pamalayu ke Sumatera dan menjalin hubungan dengan kerajaan lain seperti Champa dan Cina Selatan. Rakyat hidup makmur karena keamanan dan pemerintahan berjalan dengan baik. Selain itu, Kertanegara juga memajukan agama dan kebudayaan yang menggabungkan ajaran Hindu dan Buddha menjadi Siwa Buddha yang menciptakan kerukunan umat beragama. Pembangunan Candi Jawi dan Candi Jago menjadi bukti kemajuan budaya pada masa itu karena keberhasilannya. Masa pemerintahan Kertanegara disebut sebagai puncak kejayaan kerajaan. Jadi pada masa pemerintahan Raja Tohjaya, sistem ekonomi kerajaan Singosari belum berkembang pesat seperti pada masa raja-raja setelahnya. Tohjaya lebih banyak menghadapi masalah politik dan keberebutan kekuasaan, sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Namun, masyarakat tetap melakukan kegiatan ekonomi sederhana seperti bertani, berdagang, dan beternak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil pertanian seperti padi, sayur, dan buah menjadi sumber utama kehidupan rakyat. Selain pertanian, perdagangan juga mulai dilakukan, terutama di daerah sekitar Jawa Timur. Barang-barang seperti hasil bumi dan kerajinan rakyat diperdagangkan antar wilayah. Meski begitu, karena pemerintah Tohjaya tidak berlangsung lama dan banyak terjadi konflik, perekonomian Singosari pada masa itu belum stabil. Aktivitas ekonomi baru kembali meningkat setelah kekuasaan berpindah ke raja berikutnya yang mampu membawa kerajaan ke arah yang lebih maju.